non-Yahudi? Kita pengen Kristus toh, berhak. Kristus yang Anda ikuti bukan orang Yahudi. Kristus yang Anda ikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Beda. Beda dari mana? Beda dari mana? Iya beda dong. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang bukan disalib itu ya tanya kepada orang Yahudi. Siapa yang kalian salibkan? Tanya kepada mereka, jangan tanya saya. Kalau tidak ada data, tidak usah bang. Loh, kenapa jadinya tidak ada data? Kan datanya sudah sangat jelas. Jelas Yesus siapa? Yesus diutus itu untuk dipercaya, bukan untuk disalib. Betul? Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya loh, bukan yang menyalib. Sekarang yang percaya kepada Yesus inilah yang menyebabkan kemudian Yesus disalib. Orang Yahudi menyalib Yesus supaya orang tidak percaya kepada Yesus. Tujuan penyaliban agar orang tidak percaya Yesus. Pahami itu dulu. Sebab itulah orang-orang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Coba Anda baca di Yohanes 11 nomor 48. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang percaya kepada Kristus itu dua kelompok manusia yang berbeda. Tidak usah banyak itu dulu. Yang kalian tanyakan, kalau bukan Yesus yang disalib, terus siapa? Namanya yang menyalib itu kan bukan saya. Bukan saya yang menyalib. Kenapa Anda tanya saya? Kamu sendiri yang bilang Yesus tidak disalib. Memang tidak disalib. Terus siapa yang disalib? Nah, yang disalib itu yang kamu sembah. Terus siapa yang disalib? Coba. Yang tidak disalib itu utusan Tuhan yang tidak disalib, yang turun ke bumi kepada Bani Israel. Kami menyebutnya Isa, alaihi salam. Itu fakta, itu real. Fakta mana? Fakta. Betul fakta. Terus Nih. Siapa orangnya? Siapa? Coba saudara dengarkan Lukas 22, 43, 44. Yesus berdoa kepada Elohim, Bapa, jika sekiranya cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu, kehendak Bapa. Sekarang ada nggak kehendak Bapa agar Yesus dibunuh? Tunggu dulu, itu dulu jawab. Ada nggak kehendak Bapa? Di mana? Di mana Bapak berkehendak membunuh Yesus? Mana ada Yesus? Bapak berbicara tentang Yesus di situ. Ada. Saya baru baca tadi, kalau tidak salah sih. Silakan Anda baca Yesaya 1 nomor 1 kalau begitu, supaya Anda tahu bahwa itu bukan untuk Yesus. Kalau bukan Yesaya itu ulang ya. Dari mana petunjuknya? Siapa yang mengatakan kepada Anda kalau Yesaya 53 itu, 53 itu untuk Yesus? Yang ngajarin Anda siapa? Yang mengajari Anda siapa? Sedangkan orang-orang Yahudi, Imam Kayafas, Mahkamah Agama, tidak menjadikan Yesaya 53 itu sebagai alasan untuk menyalib. Justru orang-orang ingin menyalib Yesus karena mereka tidak ingin ada yang percaya Yesus. Ini bahaya kalau Yesus dibiarkan hidup, semakin banyak orang percaya. Artinya semakin banyak orang memperoleh hidup kekal. Supaya tidak memperoleh hidup kekal, Yesus harus kita bunuh, titik. Itu loh. Anda harus paham sampai situ. Enggak, maksud saya gini Bang. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak disalib, terus siapa? Itu saja yang saya minta.
Terus siapa yang disalib? Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang menerima suap. Siapa? Ya Yudas tuh menerima suap tuh. Dari mana? Di situ ada Yudas tertulis. Tidak Yudas ya? tertulis, tidak tertulis Oh, nama ya, Yudas. Karena kalau ada nama Yudas tertulis di dalam buku-buku yang Anda imani, maka buku itu akan ditolak. Contoh buku Filipus, Injil Barnabas kan ditolak karena yang tertulis di salib itu bukan Yesus. Sekarang begini, Sekarang begini Pak, saya minta coba Anda baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan kepada dunia ini sehingga Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Betul? Betul tidak? Siapa bilang? Itu Yohanes 3 nomor 16. Percaya, bukan disalib. Mana ada tertulis begitu? Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia. Percaya, tapi bukan disalib. Bukan disalib, tapi percaya. Tertulis bukan disalib di sini. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada enggak barang siapa yang menyalib? Ada enggak? Di sini beroleh hidup yang kekal. Iya, kalau percaya kepada Yesus. Anda mengatakan beroleh hidup yang kekal, tapi bukan disalib. Mana ada? Memang bukan disalib. Bukan untuk disalib. Ya, Coba Anda baca Yohanes 11:48. Penyaliban itu terjadi untuk menghindarkan orang-orang supaya tidak percaya Yesus. Maka Yesus disalib. Itu pikiran-pikiran sesat seperti kalian ya. Dalilnya ada Yohanes 11:48 kok jadi sesat toh. Yang sesat itu yang menerima salib, yang menerima hadiah dari Sibilisis, yaitu salib. Yang mau Yesus disalib itu iblis. Yang menerima penyalibannya anak-anak iblis. Inilah yang dikatakan sebagai pemberita nabi palsu seperti Saya dalilnya ada, Bung. Anda cuma nyerocos, tidak ada dalil. Saya Yohanes 11:48, coba berani tidak Anda baca? Saya sudah baca semua, Bang. Yohanes 11:48. Kalau benar itu tujuan penyaliban itu agar orang tidak percaya Yesus. Karena kalau percaya Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya Yesus. Supaya tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus disalib. Jadi penyaliban itu dilakukan supaya orang tidak percaya Yesus. Itu kalau lebar. Kita bukan karang-karangnya seperti di Al-Quran lah, karang-karang bebas saja, Pak. Yohanes 11:48, tidak usah nangis, tidak usah kemana-mana. Yohanes 11:48, tidak usah nangis, itu dalil. Ternyata penyaliban itu adalah tujuannya untuk menghentikan orang agar tidak percaya lagi ke Yesus, makanya disalib. Ayo. Tujuan penyaliban agar orang tidak percaya Yesus. Itu dalil. Tujuan Yesus disalib agar orang tidak percaya kepada Yesus. Tujuan Yohanes 11:48. Nah, itu terkait. Bukan terkait, tunjukkan orangnya dulu baru saya percaya. Yohanes 11:48, tujuan penyaliban agar orang tidak percaya lagi kepada Yesus, maka disaliblah Yesus. Jangan membodohi kita ini semua tahu baca. Makanya kenapa Anda nggak berani baca dalil? Bukan tahu baca dalil, kami sudah baca semua. Apa isi daripada isi Yohanes 11:48? Apa isinya? Kita untuk kita baca. Yohanes 11:48 isinya apa? Kalian tuh karena beda, jadi
Nah, ini kalau korban dogma begini. Bukan korban dogma. Kenapa Anda tidak berani baca Yohanes 11:48? Mau baca sendiri kan? Kalau Ya, saya sudah baca. baca. Saya sudah bacakan, sudah sampaikan kepada saudara. Apabila kita membiarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Kalau orang semakin banyak percaya kepadanya, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Untuk itulah Yesus harus kita bunuh, supaya tidak ada yang percaya. Jadi adanya penyaliban itu bentuk ketidakpercayaan orang-orang kepada Yesus. Jangan ngomong sendiri. Bicara pakai dalil. Bicara pakai dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Yang itu disuruhkan siapa? Ya, Yohanes 11 nomor 48. Siapa orangnya dulu? Yudas, udah aku bilang sama Anda. Di situ ada tertulis Yudas. Tidak disebut Yudas, Atau tetapi dengarkan. Yang dikutuk, yang disalib penerima suap. Dalilnya mana? Ulangan 27 nomor 25. itu pikiran abang orang. Yang disalib, yang dikutuk, orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Siapa yang menerima suap? Yang menerima suap itu Yudas yang digantung. Yudas. yang menerima suap Yudas. Ya sudah. Terus Yudas yang digantung. Berdasarkan dalil itu, yes. Mana tertulis itu Yudas? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yang makan suap atau yang tidak makan suap? Tidak, maksud saya tanya. Ya, itu dalilnya. Tertulis nama Yudas. Itu dalilnya. Yang bukan tertulis nama Galatia 3 nomor 13 itu dalilnya. Yudas yang disalib, titik. Hei, itu dalilnya. Galatia 3:13. Yang disalib Yudas, titik. Jadi percaya Yesus tidak binasa itu betul. Sayangnya Anda tidak percaya Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, Anda menolak penyaliban. Sebab penyaliban itu adalah bentuk penolakan terhadap percayanya orang kepada Yesus. Baca Yohanes 11:48. Yohanes 11:48. Itu abang sudah tahu. Bukan kawan, bukan. Itu dalil. Itu dalil. Orang-orang yang percaya Yesus tidak akan mau Yesus disalibkan. Tidak mau. Begitulah. Karena penyaliban itu tidak ada korelasinya dengan misi kedatangan Yesus menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Penyaliban itu adalah rekayasa iblis untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada penyaliban. Sedangkan Tuhan mengutus Yesus bukan untuk disalib. Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai, titik. Penyaliban itu rekayasa iblis. Ada tertulis begitu rekayasa iblis? Yohanes 8:37 sampai 44. Orang-orang kata Yesus, engkau ingin menyalibkan aku karena tidak ada memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga engkau ingin membunuhku. Dalil. Loh, Anda minta dalil, saya kasih dalil. Di situ tidak ada tertulis rekayasa iblis. Iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Kamu ini ngadi-ngadi saja nih. Astaga. Iya, Jadi orang Anda inilah kalau korban doktrin, tidak belajar Bible. korban doktrin gimana? Saya kasih dalil, Anda minta dalil, saya kasih dalil, Anda tolak dalil. Saya minta di situ ada tertulis rekayasa iblis seperti Anda katakan tadi. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah, itu kan ngeyel kan kalau ditanya. Ngeyel. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus
adalah anak-anak iblis yang mau melakukan kehendak iblis. Itu dalil. Itu ucapan Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Yesus yang berkata. Itulah Yesus. Oke, simpulnya. itu. Kesimpulannya, Yesus diutus Bapa untuk dipercayai atau untuk disalib? Jawab. Kenapa? Yesus diutus Bapa. Yesus diutus Bapa agar orang memperoleh hidup kekal. Yesus diutus dipercaya atau Yesus diutus untuk disalib? Jawab. Untuk dipercaya. Nah, untuk dipercaya. Iya. Untuk dipercaya kan? Pembuatannya diulangan. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Yesus diutus untuk dipercaya, bukan? Nah, terus? Nah, orang-orang pada zaman Yesus, ketika banyak yang percaya kepadanya, itu tidak ada penyaliban. Tetapi penguasa kala itu, ketika melihat semakin banyak orang yang percaya Yesus, maka muncullah upaya-upaya untuk membunuh Yesus, supaya orang-orang tidak percaya. Ayo, baca dalil. Yohanes 11:48, 49, 50, 51, 52, 53 endingnya. Baca itu dalil. Baca dalilnya. Jadi penyaliban itu adalah wujud ketidakpercayaan orang terhadap Yesus. Jadi kalau ada orang percaya salib, itu orang tidak percaya Yesus itu. Orang yang binasa itu yang percaya salib. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada penyaliban, tapi percaya kepada Yesus, itulah mereka yang memperoleh hidup kekal. Itu dalil, jelas itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang yang percaya penyaliban adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang menolak penyaliban adalah orang yang percaya kepada Yesus. Halilintar. Ayo, kasih dalilmu. Bantah dalil yang ada di Bibelmu. Kalau Anda melawan itu, penyaliban itu adalah wujud ketidakpercayaan manusia terhadap Yesus. Berat kawan, berat. Tapi mau kayak mana? Tujuan kita memang supaya meluruskan akidah kalian yang sudah bengkok sebengkok-bengkoknya. Ayo, Anda mau bantah saya silakan. Sebentar. Silakan. Jadi wujud bukti adanya orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah penyaliban. Penyaliban ini didasarkan ketidakpercayaan orang-orang pada masa itu. Maka dia menyalib Yesus. Dan penyaliban mereka lakukan itu justru untuk mengkantar orang-orang yang percaya. Agar supaya Yesus tidak dipercayai orang, maka kita bunuh Yesus. Mereka tidak ingin Yesus dipercayai, maka dia dibunuh. Dia disalib. Jadi orang yang percaya kepada penyaliban adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya kalian diusir. Diusir kan kalian sama Yesus. Membuat kejahatan kata Yesus. Baca Yohanes 11:48. Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak yang percaya kepadanya. Jangan biarkan orang semakin percaya kepadanya. Jangan. Bunuh dia. Setelah terjadi upaya pembunuhan, Tuhan diam. Oh, tidak mungkin Tuhan diam. Tuhan pasti sudah merencanakan penyelamatan terhadap Yesus. Lahirlah Kristen. Belakangan muncul Kristen. Dijuallah kemudian salib. Salib itu adalah penyelamatan kita. Dengan salib kita diselamatkan. Prat-pret. Membolak-balikkan fakta sejarah yang ada pada masa itu. Di TKP berbeda dengan pengajaran di gereja-gereja. Memang pahit, berat memang. Tapi mau kayak mana?
Itu demi menyelamatkan kalian, maka kebenaran itu harus diurai. Kalau kalian percaya Yesus, kalian tidak akan Kristen. Itu intinya. Agama Kristen itu dibentuk dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Lahirlah Kristen itu. Kalau kalian percaya kepada Yesus, kalian akan mendudukkan Yesus sebagai Nabi, sebagai Rasul ila Bani Israel, untuk kaumnya Bani Israel, titik. Maka Anda akan memperoleh hidup kekal. Dengan syarat-syarat tertentu. Wah, ada syarat-syarat tertentunya ternyata. Begitu saudaraku. Sederhana kok sehat itu, sederhana. Jadi saya simpulkan sekali lagi, jika Anda ingin selamat, jangan percaya penyaliban. Itu aja kuncinya. Jangan percaya penyaliban, jangan percaya penebusan dosa dengan darah manusia, jangan. Tapi percaya saja Yesus Rasul untuk Bani Israel, Anda sudah memperoleh kuncinya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan Yesus, mengutus Yesus, membangkitkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus kan? Bukan percaya kepada salib. Ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Sebentar ya Pak ya. Iya, silakan. Lembutkan hatinya, Bung. Lembutkan. Kita bicara dalil. Orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang menerima penyaliban dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, sama dengan mereka mendukung, mereka berkongko-kongko dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Penyaliban itu hasil daripada kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, dia akan melindungi Yesus supaya tidak disalib. Karena dengan membiarkan Yesus dengan leluasa, dengan rasa aman, mengajarkan dirinya sebagai Rasul Mesias kepada orang-orang, maka itu sama dengan membiarkan orang banyak memperoleh hidup kekal. Tuh, izinkan Yesus melakukan penginjilan. Izinkan, jangan kau bunuh, biar semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Malah kau berusaha membunuhnya. Oplak. Turunkan semua pengamanan, awasi Yesus supaya aman. Jangan sampai dia dibunuh. Supaya banyak orang yang percaya kepadanya. Semakin banyak orang percaya kepadanya, semakin banyak orang yang memperoleh hidup kekal. Ini malah ada yang kasak kusuk ingin membunuhnya. Kampret. Yesus diutus bukan untuk menjadi tumbal. Yesus diutus untuk menjadi juru selamat. Agar orang banyak percaya kepadanya. Andaikan Bang Suma hidup di zaman Yesus, saya akan menjadi tangan kanan Yesus. Ketepak ketika ada yang mengganggunya, kasih jurus maut, tendangan penalti tanpa bayangan. Sayangnya aku beda zaman dengan Yesus. Gak boleh Yesus itu diganggu, gak boleh. Gak boleh Yesus itu dibunuh, gak boleh. Supaya lebih banyak orang percaya kepadanya, biarkan dia melakukan penginjilan. Biarkan dia masuk ke kota-kota, biarkan dia masuk ke desa-desa, melakukan penginjilan supaya banyak orang percaya kepadanya. Dengan banyak percaya kepada Yesus, orang-orang ini akan memperoleh hidup kekal. Jangan malah dibunuh, Cahayu. Membunuhnya itu bukti bahwa Anda tidak percaya Yesus. Begitu. Jadi, sekali lagi saya katakan, percaya Yesus versi keselamatan dan percaya penyaliban versi Kristen itu adalah sesuatu yang berbeda. Gitu kawan. Oke, masih ada yang ingin disampaikan?
Bang, Iya, gimana? tadi Anda mengatakan Yesus tidak disalib. Sementara di Ulangan 22, Nubuatan itu mengatakan anak manusia. Sebentar saya baca ya. Iya. Ulangan 21 ayat berapa ya? 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati dan digantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk juga, sebab orang yang digantung oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diwariskan kepada milik pusakamu. sebagai milik pusakamu. Nah, Itu sudah baca nomor. tertulis, Pak. Nah, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Apakah Yudas disalib? Sekarang pertanyaannya itu. Iya, Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, sekarang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Kalau di Nubuatan itu berkaitan dengan Ayo, dosa apa yang Yesus lakukan? Yesus itu manusia suci. Manusia suci, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Terus kenapa dia harus disalib? Siapa kalian ini? Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang menyalib Yesus, yang ingin menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Justru mereka menyalibkan supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau Yesus dipercaya, maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Maka supaya tidak ada yang percaya Yesus, Yesus harus dibunuh. Padahal harusnya Yesus kalau itu tidak tertulis. Kalau Yohanes 11:48. Kalau itu tidak tertulis. Yohanes 11:48-49, masa nggak tertulis? Tertulis bahwa mereka merampas. Iya. Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu dalil. Hal itu menurut itu tidak, bukan. Loh, baca dalilnya, Bung. Baca dalil. Yohanes 11:48-49. Silakan dibaca. Jangan gengsi untuk membaca, untuk belajar. Bukan gengsi. Ya sekarang kau baca. Sekarang Anda baca. Yes, ya udah kalau gitu sekarang Anda baca. Kalau saya tuh pengikut Kristus tidak bergengsi, Bang. Ya, Anda baca. Di mana? Yohanes 11:48-49. Yohanes 11. Jadi salib itu bentuk ketidakpercayaan orang terhadap Yesus, makanya disalib. Jadi orang yang percaya salib adalah orang yang tidak percaya Yesus. Kita percaya salib itu karena
kita percaya Yesus yang disalib. Iya, Bukan percaya kita orang-orang, percaya. bukan percaya kepada Yesusnya. Percaya kepada Yesus yang disalib. Iya, kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda percaya Yesus disalib? Ya karena dia Percaya harus percaya melakukan Yesus perintah disalib Allah, itu kan? tidak mendatangkan hidup kekal. Tetapi percaya Yesus adalah Mesias, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, kita memperoleh hidup kekal. Yang berapa tadi? 4849, endingnya di data 53. Yohanes 8. Yohanes 11. Oh, Yohanes 11. Ya. Nomor 4849, endingnya di 53. Persekongkolan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Namun beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan memerintahkan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan, sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang-orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Namun setelah seorang di antara mereka, Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan tidak insaf. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mempersatukan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil di depan tengah-tengah mereka, tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari murid itu berberangkat ke Yerusalem untuk mengucapkan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang juga ia berpesta. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkapnya. Nah, terus gimana? Itu kan pendapat-pendapat orang-orang Farisi. Nah, itu berarti latar belakang mereka ingin menyalib Yesus karena mereka tidak ingin orang percaya Yesus, betul? Iya, memang itu dari mahkamah agama di situ. Berarti penyaliban itu adalah bentuk ketidakpercayaan orang-orang terhadap Yesus. Salib itu adalah wujud ketidakpercayaan orang. Mereka kan tidak mengakui. Nah, itu dia. Berarti penyaliban itu adalah
berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau percaya Yesus ya jangan jadi Kristen. Enggak, Bang. Karena Kristen itu berasal dari penyaliban itu. Sekarang kalau Anda melihat Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ada di dalam Yohanes 11 tadi, nomor 45, apakah itu memperoleh hidup yang kekal? Contoh, ketika Anda membacanya, banyak di antara orang-orang yang datang, sabar, banyak orang-orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka percaya. Nah, orang percaya terhadap Yesus ini memperoleh hidup kekal atau tidak? Salah. Tadi Anda bilang Yesus sudah ditangkap dan dibunuh. Sekarang ini sudah jelas-jelas Yesus dicari dan ditangkap untuk disalibkan. Dan sekarang menunjukkan bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, Ini dari pertanyaannya. Anda tadi membaca kan? Coba Anda baca Amsal 21:18. Yang waras ini. Coba Anda baca Amsal 21:18. Coba. Dari sini saya sudah mengatakan Yesus sudah dicari dan ditangkap. Untuk di mana dalilnya dia ditangkap? Coba. Di mana dikatakan? Bang Di mana? Yesus sudah digantung. Ini kan lucu. Loh, Anda yang membaca, Anda yang membantah. Gimana dong? Ya, Bang Suma tadi bilang Yesus kan tidak disalib. Di data yang Anda baca ada nggak Yesus sudah ditangkap di situ? Sementara mereka ini mencari Yesus untuk Yesus baru sepakat. Saudara, baru juga ada. Yesus di hadapan mahkamah agama juga ada. Yesus di hadapan Pilatus juga ada. Bahkan Pilatus juga mengatakan orang ini saya tidak mendapati kesalahannya. Oke, saya bicara ya. Tidak. Anda sudah melihat. Tidak disalib. Sementara Yesus keluar, Yesus lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu sudah jelas. Dengar dulu. Dari mana Pak Sugeng mengatakan Yesus tidak disalib? Kan lucu. Baru tidak ada data mendukung, Bang, tidak ada data mendukung bahwa orang yang menggantikan Yesus itu tidak ada. Jadi Bang Suma salah. Boleh baca Amsal 21:18? Udah Bang Suma. Nah, nggak mau, Anda menolak dalil. Bukan saya menolak dalil. Kenapa Anda nggak berani baca? Kenapa Anda nggak berani baca Amsal 21:18? Kenapa? Bang Suma ini sudah itu sudah jelas-jelas toh. Oke, saya ikuti Anda. Saya ikuti maunya Anda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Para penyaum-penyaum itu lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Oke, baik. Tertulis tuh. Oke, baik. Pak Suma mengatakan Yesus tidak salib. Itu kan boleh gantian bicara atau Anda ingin gila di sini? Gantian kita ya. Ya, makanya gantian bicara. Gila itu kalau bicara sendiri. Kalau bicara sendiri itu orang gila. Dengarkan saya. Setelah Anda baca dalil tersebut, orang-orang ingin membunuh Yesus, ingin menyalib Yesus karena mereka percaya atau karena mereka tidak percaya? Coba Anda jawab dulu, silakan. Orang yang ingin menyalib Yesus, orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Jawab. Buka mic-nya, buka mic-nya. orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus. Pertanyaan saya, orang yang tidak percaya Yesus yang ingin membunuh Yesus berhasil tidak menyalib Yesus? Siapa? Orang yang tidak percaya Yesus berhasil gak menyalib Yesus? Terus yang para tentara Romawi yang menyalib Yesus itu? Bukan. Orang yang tidak percaya Yesus berhasil tidak menyalib Yesus? Ya, terus
tentara Romawi menyalib Yesus itu kan mereka tidak percaya. Saya ulang lagi, orang yang tidak percaya Yesus, yang ingin membunuh Yesus, berhasil tidak mereka menyalib Yesus? Ya, mereka berhasil kan? Berhasil. Berarti keselamatan Anda berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul? Mereka kan tidak percaya Yesus, bahwa Yesus itu melakukan banyak orang karena Yesus mengajar, tapi banyak Yesus mengajar pengikutnya sangat banyak. Silakan. Banyak datang. Iya, silakan. Berarti penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, betul? Kalau berbicara tentang penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak. Kalau menurut saya ini buatan memang. Ini nggak Jujur dulu, kita masuk ke TKP tadi. Kita masuk ke TKP. Ini buatan dari Allah. Masuk ke TKP dulu. Masuk ke TKP. Jangan dulu menjilat kitabnya Yahudi. Sekarang permasalahannya adalah, siapa yang menjilat? apakah penyaliban ini berasal dari orang-orang yang, tunggu dulu, apakah penyaliban ini terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Gimana? Apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Apakah penyaliban itu terjadi dari orang-orang yang tidak percaya? Dari orang yang tidak percaya. Terjadi atau tidak? Kalau saya itu memang sudah buatan. Putus asa saudara-saudara, putus asa saudara-saudara, putus asa saudara-saudara, putus asa, putus asa. Berarti Anda sudah membuktikan bahwa ternyata salib itu bukan menyelamatkan, karena salib itu adalah karya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Halilintar. Oke, saudara, saya kira cukup. Tinggal Anda renungkan. Saudaraku, silakan. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Oke, saudaraku, ya. Thank you ya. Oke. Bagaimana kawan-kawan? Mau murtad? Mau menerima salib? Mau menerima salib? Hasil karya orang-orang yang tidak percaya Yesus? Mau? Mau nggak murtad? Assalamualaikum Bang Suma. Selamat hari lebaran Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ditempatkan kita di surga. Lanjutkan Bang Suma. Amin. Makasih saudaraku. Saya menawarkan nih kepada orang-orang yang dibawa, Anda mau murtad? Masuk surga hoaks, masuk surga mimpi, masuk surga hoaks, mimpi, hayalan dari hasil kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus? Anda ingin menerima hadiah keselamatan dari orang-orang yang tidak percaya Yesus? Silakan. Dapat Indomie 2 bungkus dan kemudian celana dalam 3 pasang. Celana dalamnya berasal dari kain lepis. Ada yang mau? Halo, selamat malam anak muda. Anda nyimak tadi? Malam. Anda nyimak? Adik ini nyimak tadi? Nyimak Bang Suma. Gimana? Penyaliban itu berasal dari orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Gini ya Bang Suma. Kalau menurut saya penyaliban itu berasal dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwasanya mengapa dikatakan kepada orang yang tidak percaya? Itu kan kebencian mereka sendiri kepada Yesus itu sendiri. Ya kan? Iya. Berarti penyaliban itu berasal dari kebencian orang. Nah, gini Bang Suma, ada gimana itu ada ada jawaban lain lah dari saya, bahwasanya juga ini kan penyaliban Yesus itu juga kan berasal dari rencananya Allah itu sendiri. Di mana tertulis Tuhan merencanakan membunuh orang benar? Nah, gini Bang Suma, saya buka dulu ya, bentar ya. Boleh. Nah,
Nah, di Yesaya 53 Bang Zuma. Oke. Di sana kan Yes. diceritakan bahwasannya hamba Tuhan itu yang dimaksud itu adalah Mesias. Di sana kan telah dinubuatkan bagaimana sang Mesias tersebut mendapatkan penghinaan dan lain-lain untuk menebus kesalahan-kesalahan manusia di muka bumi ini. Oke. Nah, Oke. kalau masalah penyaliban itu Bang Zuma, bahwasanya penyaliban ini juga bukan rencana Tuhan ini ya, tetapi itu adalah gimana ya kalau dibilang rencana Tuhan untuk penyaliban, soalnya kan di Alkitab nggak ada dituliskan bahwasanya Allah itu membuat hukuman kepada ini, merencanakan bahwasanya Yesus itu nanti akan disalib, nggak ada kan. Tetapi Ya. di Yesaya 53 di sana dikatakan bahwasanya sang Mesias nanti akan mengalami yang namanya penderitaan gitu. Oke. Kalau itu betul, penyaliban itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya 53. Lalu kenapa si pemilik kitab Yesaya bernubuat lagi untuk membunuh Yesus kalau memang sudah ada nubuatannya? Coba baca Yohanes 11 nomor 51-52. Imam besar loh. Imam besar, sang pemilik kitab. Sementara kita Yohanes ini berapa cuman tadi? Yohanes 11 51-52. Bentar, soalnya aku pakainya aplikasi ini, kan nggak ada ini Alkitab, nggak ada buku Alkitab. Boleh di sini. boleh dibuka aja deh, dibuka nggak apa-apa. Yohanes berapa tadi? Lupa lagi. Yohanes 11 nomor 51 dan 52 sampai 53. 11. Oke. Ya. Bentar ya. Boleh. Jadi penyaliban itu adalah cara orang-orang Yahudi menghentikan misi penginjilan. Salib adalah cara yang jitu menghentikan Yesus menyelamatkan banyak orang. Salib adalah cara menghentikan Yesus untuk menjalankan misi sesuai dengan tujuannya dia diutus. Yohanes 3 nomor 16. Ya, udah Bang Zuma, udah saya lihat itu. Silakan. Kenapa Kayafas sebagai imam besar dia di atas pengetahuannya daripada kita orang di luar Yahudi? Kalau memang ada nubuatan di Yesaya 53, kenapa dia harus membuat nubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita, untuk bangsa Israel? Dan ingat, Kayafas bernubuat hanya untuk mematikan Yesus demi untuk bangsa Israel saja. Kira-kira pengetahuan tentang kitab Yesaya itu lebih tinggi gereja atau lebih tinggi imam tertinggi tahun itu, yaitu Kayafas. Sedangkan yang adik baca di dalam Yesaya 53 itu, Yesus katakan itu kutukan bagi Bani Israel. Baca Matius 23 nomor 31, 32, 33 sampai 39. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Bagaimana mungkin engkau mau meloloskan dirimu dari api neraka? Disebabkan karena engkau telah menyalibkan sebagian orang yang benar, membunuh nabi-nabi, membunuh orang-orang yang diutus kepadamu, orang-orang bijaksana yang diutus kepadamu, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Kamu tidak akan lolos dari pembunuhan dan penyaliban terhadap orang-orang benar. Jadi Yesus sudah menanggapi Yesaya 53 itu, bahwa orang-orang yang punya keturunan, yang punya nenek buyut, yang punya nenek moyang menyalib, membunuh, mensesah orang-orang suci seperti nabi-nabi yang mereka bunuh, itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Baca dalilnya. Jadi kata Yesus, menyalib orang benar menyebabkan keturunan para pelaku masuk neraka jahanam. Jadi bagaimana mungkin salib itu bisa menyelamatkan? Sedangkan keturunan para penyalib
Bukan dia yang menyalib, nenek moyang mereka yang menyalib Nabi, keturunannya yang mendapatkan kutuk neraka jahanam. Tidak percaya? Baca dalil Matius 23 nomor 30, 31, 32, 33 sampai nomor 39. Yesus mengatakan, terkutuklah, celakalah engkau, wahai keturunan ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab sebagian nabi yang diutus kepadamu engkau bunuh, engkau salibkan. Jadi bagaimana mungkin Kristen, orang yang di luar Yahudi, kok bisa selamat gara-gara salib? Doktrin pembodohan. Berhentilah sekarang. Berhenti dari doktrin, berhenti. Belajar Bible baik-baik. Oke Bang Juma, jadi gini ya Bang Juma, kalau Silakan. penyeliban itu sebenarnya bukan untuk itu sebenarnya bukan gimana ya, bukan untuk penyaliban itu bukan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu sebenarnya penyaliban itu kan hukuman yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang berasal dari orang-orang yang membenci Dia. Boleh baca Galatia 3:13? Galatia 3:13. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita melihat apa yang terjadi pada tragedi rencana penyaliban orang-orang terhadap Yesus yang saudara kita baca tadi, itu kan sudah sangat jelas bahwasanya mereka menyalibkan karena mereka nggak ingin banyak yang percaya Yesus. Makanya salib harus berlaku. Jadi salib itu dilakukan supaya menghentikan orang-orang percaya. Salib itu dibuat agar orang percaya Yesus itu berhenti. Jangan percaya Yesus lagi. Maka Yesus dibunuh. Cara untuk menghentikan orang-orang agar jangan percaya Yesus adalah salib. Dalil yang tadi itu jelas tuh. Maka seorang imam Kayapas, imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati. Supaya apa Yesus mati? Supaya tidak percaya, orang-orang tidak percaya lagi kepadanya. Itu tujuannya disalib. Jadi Kristen muncul, orang selamat karena percaya salib. Kebalik. Terbalik. Tujuan Yesus disalib agar orang tidak lagi percaya Yesus. Tapi di meja Kristen, penyaliban itu supaya dipercayai untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Kebalik. Kebalik. Tidak sesuai dengan fakta di TKP. Ini. Tapi harus menggunakan logika sehat untuk menelaah itu. Silakan Bung, silakan. Sudah Bang Juma, udah saya buka tadi Galatia 3:13 ya. Ya. Nah, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Nah, Gimana? Mana juga ya Bang Juma, kurang ini loh kalau mau menjawab pertanyaan yang rumit itu. Bukan rumit. Saya hanya menyajikan data. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kenapa Yesus dikutuk di atas tiang salib? Karena untuk menanggung dosa kita. Jadi penyaliban itu adalah untuk menanggung dosa Kristen. Menurut Paulus. Sedangkan di TKP bukan begitu. Di TKP tertulis Yesus harus mati agar tidak lagi ada orang yang percaya kepadanya.
Tujuan penyaliban untuk menghentikan orang agar jangan percaya kepada Yesus. Contoh nih, ini saya urut pelan-pelan ya. Dengarkan pelan-pelan. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus, anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sepakat kita bahwa yang percaya Yesus memperoleh hidup yang kekal. Sepakat nggak? Sepakat, oke. Saya baca dalil. Di dalam Yohanes 11 nomor 45. Banyak orang yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Setelah orang banyak ini melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, sesuai Yohanes 3:16, orang yang percaya Yesus tadi itu memperoleh hidup yang kekal kagak? Memperoleh enggak? Peroleh? Memperoleh? Jangan di-mute ya, dibuka mute-nya biar kita dengarkan. Orang yang percaya setelah melihat Yesus melakukan mukjizat dan percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal enggak? Ya. Memperoleh kan? Memperoleh. Lalu buat apa ada penyaliban? Ternyata orang-orang percaya terhadap apa yang Yesus lakukan sudah memperoleh hidup kekal. Lalu buat apa penyaliban itu? Itu konyol. Justru itulah orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala tidak mau orang percaya kepada Yesus. Tidak mau orang semakin banyak percaya Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak mau orang mendapatkan hidup kekal. Maka Yesus mereka salibkan. Datang Kristen malah kebalik, malah menerima salib itu. Padahal salib itu adalah kerja orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalian terima. Sedangkan logika sehat kita mengatakan cukup percaya Yesus, manusia yang diutus Tuhan, yang penuh dengan mujizat, kekuatan dan tanda dahsyat, maka kita memperoleh hidup kekal. Selesai. Yesus mengatakan sendiri loh, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah, hidup kekal itu maksudnya di surga. Masuk surga itu adalah mereka percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusanmu. Jadi menurut Yesus, kita bisa masuk surga cukup percaya Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus utusan Tuhan. Titik. Kenapa ada embel-embel salib? Salib itu adalah kerjaan orang-orang yang justru tidak ingin Yesus dipercayai. Kalau saya hidup zaman itu, semua orang yang berencana membunuh Yesus akan saya halau sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Biarkan Yesus melakukan penginjilan, izinkan dia, izinkan Yesus kemudian melakukan mujizat, supaya semakin banyak orang percaya terhadap dia, bahwa dia adalah Mesias utusan Tuhan. Jangan kau ganggu, biarkan dia melakukan penginjilan. Biarkan. Ada yang mengganggu, Bang Suma kau hadapi dulu. Biarkan dia kemudian melakukan penginjilan, mengobati orang, bermujizat dan seterusnya, supaya semakin banyak orang percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias, supaya orang itu memperoleh hidup yang kekal. Jangan kau bunuh. Tapi orang-orang Yahudi pada saat itu justru bersepakat, ini bahaya ini, kalau kita biarkan Yesus bermujizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Supaya tidak percaya orang kepadanya, kita bunuh segera. Yohanes 11:53, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Coba, ya, sudah ada nggak Kristen di situ? Nggak ada. Nanti muncul Kristen beberapa ratus tahun kemudian. Setelah rekayasa penyaliban itu dibolak-balik. Oh, penyaliban itu untuk menebus dosa-dosa kita. Wow, ilmu dari mana? Makanya orang Yahudi tidak percaya Kristen. Orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen sudah terlalu jauh menyeleweng dari ajaran Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya,
siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Islam percaya enggak? Percaya. Islam jelas, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu iman kami, umat Islam. Kami enggak ada, ngapain coba penyaliban-penyaliban? Anda kalau punya dosa, Anda kalau punya salah, datang kepada Tuhan. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala-galanya, aku berdosa, ampuni dosa-dosaku. Tuhan mengampuni enggak? Dia mengampuni. Lalu buat apa Yesus jadi tumbal? Tidak ada Tuhan menerima tumbal manusia, enggak ada. Tuhan enggak mau. Tuhan hanya menerima tumbal hewan, binatang. Imamat 1:2. Imamat 18:21. Tuhan marah, jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok. Jangan. Tuhan murka. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi penyaliban itu adalah kekejian bagi Tuhan. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan bisa menyelamatkan kita? Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil. Oleh karena itu, orang Yahudi tidak percaya Yesus mati menebus dosa. Orang Yahudi tidak percaya. Kalau kita sehat berakal, kenapa kita harus menjadi Kristen? Sementara tempat kelahiran Yesus tidak Kristen. Orang-orang yang menjadi murid Yesus keturunannya tidak Kristen. Kan Yesus punya murid 11. Yang satu kan sudah nikung. Yang ke-11 ini kan beranak cucu. Kalau ajaran Kristen itu benar, maka keturunan ke-11 murid ini sekarang sudah di gereja dia, sudah Natalan dia, sudah Kristen dia, sudah Katolik dia. Faktanya mereka tidak Katolik, mereka tidak Kristen, mereka tetap Yudaism. Mana keturunan ke-11 murid Yesus? Kenapa tidak Kristen? Kenapa enggak menyebar ke seluruh dunia mengajarkan Kristen? Kenapa yang mengajarkan Kristen justru orang Barat?